selamat datang di Lasik. Lagi asik cerita bareng Rofida Aryani. Tepuk tangan dong. Yeay. Rofida Aryani aka Yeyen. Yeyen tuh nama dari kapan sih, Rof? Nggak tahu, kayak ya dari kecil tuh dipanggilnya Yayan sama nenek gua. Oh, Jadi sampai kuliah sekarang tuh keterusan manggilnya Yayan gitu. Rofida Aryen. Dari Yennya itu kali ya? Mungkin. Enggak, gue kira Yeyen tuh dari ini, dari SMP. Oh, enggak. Dipanggil sama temen-temen gerombolan lu tuh. Siapa namanya? Si Eka ya? Segerombolan atau apa nih? Segerombolan SMP. Gue lupa nih. Oh iya, Gerombolan dulu sebentar sebelum ke lanjut. 9S. Jadi Lah tuh ya. gua sama Rofida tuh saya SMP bareng, sekelas bareng gitu. Selama 3 tahun gak di rolling-rolling. Jadinya 3 tahun sekelas lah gitu. Lanjutin. Lu dulu temennya sama siapa sih? Gua gua gengnya A9S. A9S. Siapa deh? A9S. Siapa sih? Zafarina, Eka, Intan Mutiara, kayak gitu-gitu. Maria Oh, Regina. sampai sekarang masih kontek-kontekan nggak? Masih, tapi nggak sering banget sih. Kalau jalan keluar juga masih, cuma jarang. Oke. Oh ya, lu SMA di mana SMA lupa? 2. SMA 2. Oh ya. Oh ya, Yoi. SMA 2 masuk di kelas ini ya, kelas akselerasi ya? Iya. Enggak, ceritain dong kenapa bisa masuk situ dong. Penasaran. Oh, oke oke. Jadi itu awalnya apa namanya? Info-info tuh kayak dari ayah gitu kan. Ayah kayak, Kak, nggak coba tes gitu. Terus aku ya dapet nggak dapet ya nggak apa-apa gitu, cobain aja. Ya Hmm, udah tuh gue nyoba. Lagi itu tuh eh, yang gue inget gue tuh daftar sama Arya anak 91 juga. iya tahu Tuh tahu. kan, Nah, terus Gayatri juga tuh. hmm, Jadi daftar tuh. Dan terus pas apa namanya, gue masuk tuh ke tahap-tahap selanjutnya. Pas di psikotes, gue juga nggak tahu kenapa psikotes gue bisa IQ-nya tuh di atas 130 atau 130 gitu. Ya oke, udah makanya bisa masuk tuh. oke. Jadi kelas akselerasi itu di SMA cuma 2 tahun ya, betul nggak? Iya. Heeh. Gue penasaran. Ini kan kalau gue kan di SMA ya bisa dibilang kurang pinter lah gitu. Tapi tapi kegiatan di luar tuh kayak ekstrakurikuler dan segala macamnya gue aktif gitu. Tapi emang di kelas kurang. Terus dari situ kan dapat pertemanan lah gitu, berteman sama sini, organisasi sama sini, terus banyak seruan gitu. Ini kan kalau lu Heeh. kan sekolah 2 tahun, SMA 2 tahun. Lu Iya. momen SMA lu banyak yang hilang gak sih? Yang seharusnya orang lain dapetin ya, yang 3 tahun gitu. Oh, paling tuh mungkin mau hilang itu kayak misal ikut-ikut organisasi sih. Soalnya di gua kayak ikut apa sih namanya, OSIS itu nggak dibolehin. Hmm, Emang dari pihak kayak pengurus CI-nya tuh nggak ngebolehin kita tuh ikut OSIS karena bakal keganggu gitu katanya. Terus kalau momen yang lain mungkin menurut gue nggak ada. Menurut gue kalau pertemanan kayak gue malah merasa lebih klop aja gitu daripada yang anak-anak 3 tahun. Soalnya kan gue sekolah 2 tahun terus hampir jadi full day school gitu kan. hmm, Jadi udah full day school terus ditambah apa namanya, ada tugas-tugas kelompok, kadang kita tuh pulang sampai malam kan. Jadi tuh bisa dibilang dari pagi sampai hampir malam gitu kita ya bareng-bareng sama anak-anak itu loh gitu. Jadi hmm. kalau di rumah tuh cuma tempat tempat buat tidur, makan, balik lagi kalau kegiatan hampir lebih dari 50% tuh kegiatan tuh di sekolah gitu. Jadi bareng-bareng sama semua. Jadi menurut gue nggak ada yang kurang gitu kalau tentang pertemanan. Berarti nggak ada ekskul, nggak ada OSIS dan segala macamnya ya? Nah, kalau ekskul masih dibolehin, Oh cuman masih kalau boleh ya? osis osis nggak boleh. Oh iya, OSIS emang terlalu sibuk sih ya. Mm-mm. Oke, soalnya gue tuh bingung kan, kalau gue sendiri 3 tahun menurut gue belum cukup buat buat gue yang seneng Mm. banget nih, yang seneng banget pertemanan di SMA gitu. Terus gue bayangin ini gimana ini 2 tahun ya gitu. Tapi keren sih, maksudnya bisa masuk kuliah lebih cepat. Oh iya, eh,
Kenapa? Enggak. Gak usah merendah dong. Iya, Oke. seriusan. Kenapa? Enggak, menurut gue kayak agak nyesel gitu loh masuk kuliah kecepatan kayak anjir, tiba-tiba udah semester 4 gitu kayak bentar lagi gue lulus, harus cari kerja kayak aduh gimana nih, kayak pusing sih. Oke, berarti emang ada inilah, ada enak gak enaknya lah ya. Iya, Oh ya, kan lu nih, Rofida Aryeni ini kuliah di UI. Kenapa akhirnya milih UI? Kenapa? bisa sebenarnya kalau menurut gue bukan milih UI ya, Hmm, kayak dapetnya tuh di UI. Gimana dapetnya di ya, UI. dapetnya di situ gitu. Hmm. Jadi gue kan SNMPT, terus dari PMDK tuh gue dapet di Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung. Ah, Terus orang tua gue daftar ulang lah buat jaga-jaga takutnya gue nggak masuk iya betul. PTN gitu loh. Nah, betul. Udah daftar ulang SNMPTN, gue itu ngambil Arsi UI sama Kimia UI, tapi gak lolos. Tapi nggak lolos. Terus Oke. iya, terus habis itu gue ikut SBM kan, tapi di SBM ini gue tuh mikir kayak gue nggak mau ngambil yang setengah-setengah, gue pengen ngambil itu yang langsung prodi-prodi yang bagus, univ Hmm. bagus, karena gue merasa kayak gue tuh udah dapet di sekolah tinggi teknologi tekstil kan, kayak ya udah santai aja kalau nggak masuk SBM gue masih bisa kuliah gitu loh di Oh tempat iya. lain. Nah, betul. Terus gue pilih apa namanya, pilihan pertama SBM gue tuh SAPPK ITB, kedua itu tadinya gue mau arsitektur ITS, sama ketiga itu pendidikan teknik bangunan UNJ. Nah, Hmm. pas gue nanya ke ayah gue bilang nih pilihan kakak kayak gini nih ya, gimana gitu. Ya gue nggak setuju di pilihan kedua, katanya kejauhan ITS. Terus Hmm. ya udah katanya tuh jangan jangan ambil itu gitu, jangan di situ kejauhan. Ya udah tuh tadinya ya gue tadi enggak tadi gue nyaranin kan ngambil arsitektur UPI. Hmm. Nah, terus kata ayah gue jangan ngambil IKIP, katanya kan gue udah ngambil IKIP di pilihan ketiga. Terus kata ayah gue kenapa nggak ngambil UI, gue bilang kayak gue udah kecewa nggak diterima di UI kan. Oke. Terus? Terus ya udah ayah gue katanya udah ambil aja kimia UI gitu. Tadinya ayah gue bilang katanya fisika aja, kata gue fisika buset ya mau mati gue kali fisika. Ya udah gue ngambil kimia, dapetnya di kimia malah. Gue penasaran, kan kimia ini gue nggak kebayang sih gimana ruwetnya kalau bagi gue ya. Bagi lu gimana sih? Hmm, Puyeng nggak? Nyesel nggak pertama kali masuk nah ini? itu Gimana? awal-awal kalau masuk tuh gue merasa nyesel masuk kimia itu awal-awal Hmm. banget kayak Hmm. bahkan perkuliahan tuh belum masuk gitu, masih ospek gitu kan. Iya. Terus kayak gue udah mutusin nih gue fix banget bakal SBM lagi tahun depan kan. Heeh. Terus udah mulai masuk perkuliahan, gue mulai suka sama gue suka apa yang gue pelajarin, tapi gue Hmm. nggak bisa gitu kan, gak sih gue suka Ya tapi suka tapi nilai nggak gue bisa. jelek gitu. Iya ya oke. Nah, gue suka aja gitu, ya udah gue mutusin buat nggak ikut SBM lagi. Nah, Hmm. makin kesini makin semester semester atas anjir pusing banget kayak tiba-tiba kayak gila gue ngambil keputusan itu salah banget sih, kayak Nah, dosennya kayak gitu gila banget. Pokoknya pusing deh. berarti Kalau lu misalkan gue bisa ngulang gak mau gue ngambil kimia sih. sekarang semester 4 ya berarti? Iya, 4 berarti 3 lagi ya? 3 lagi nggak sih? amin. Amin ya amin. Itu kalau tiga Semoga setengah. semoga lah ya. Lu mau nanya, Apa kenapa? lu jurusan perfilman ya? Enggak, lebih Apa tepatnya sih? televisi dan film. Jadi enggak perfilman doang gitu. Oh, itu ngapain sih dok? Kayaknya seru banget dah kuliahnya. Film dan televisi. Ya, ya awalnya gue juga mikir seru, tapi ya seru bisa dibilang sih ada enak gak enaknya. Pertama kenapa Hmm. menurut gue gak enak gitu karena emang kampusnya. Jadi kampus gue tuh belum yang apa ya, belum kalau dibandingin sama itu jauh banget gitu. Jadi kan Oh, dari oke. segi peralatannya, fasilitas itu emang gue akuin di kampus gue masih kurang banget gitu. Jadi gue nggak bisa nikmatin apa yang
apa yang gue ekspektasikan gitu. Misalnya akan masuk jurusan film sama televisi, wah pasti nanti gue bisa masuk studio nih di kampus gue yang isinya barang-barang televisi, barang-barang film, alat-alatnya gitu dan segala macam. Tapi ya fasilitasnya nggak ada, jadi gitu deh. Terus Oke, oke. tapi serunya, jadi tuh di kampus gua tuh setiap akhir semester tuh ada UAS. Jadi UASnya tuh outputnya bisa, biasanya sih film ya, biasanya film outputnya. Nah nanti cutting-cutting di atas gua itu bakal ada tradisi di mana mereka bakal nyari kru tambahan dari adik-adik kelasnya, dari uh, adik tingkatnya. Nah nanti Hmm. biasanya mereka nyari, lu mau gak jadi ikut di produksi gua gitu buat tugas. Nah nanti di situ dari kita yang semester satu belum ada produksi produksi film pendek, nanti kita bisa belajar nih sama kakak tingkat kita gitu. Nanti Hmm. kita bisa ikut produksi filmnya gitu. Masih film pendek sih, nggak yang kayak kita lihat di YouTube YouTube gitu, BTS film-film gede, enggak. Alatnya juga Ya, masih semuanya bertahap lah. masih bertahap. Terus Hmm. oh iya, ini kan kalau di kampus gue nih ya, apa ya, Ya. pertemanan pertemanan dan ngumpul-ngumpul itu sering banget gitu. Jadi ngumpul-ngumpul, entah entah bahas film, entah ngumpul-ngumpul seru-seruan aja gitu. Soalnya anak seni tuh cenderung gitu, cenderung suka ngumpul-ngumpul dah. Iya. Lu di kampus lu gimana nih? Khususnya di jurusan lu. Gue penasaran. Kalau kalau gue sendiri ya pribadi sebenarnya setiap orang kan beda-beda. Kalau Hmm. gue sering ngumpul itu biasanya ngumpulnya itu belajar gitu. Gila gak sih gue? Oke, ngumpul itu belajar. Oke, oke. Terus? Iya. Eh, jadi biasanya tuh kayak misalkan gue kelas itu di jam 1. Nah biasanya gue tuh dari pagi biasanya suka ngumpul sama teman-teman gue di perpus buat belajar gitu. Itu tuh kayak udah gitu aja. Terus kalau Hmm. biasanya kalau misalkan hari Jumat baru kita itu ngumpul tapi biasanya kita ke mall atau ke time zone kayak apa kayak gitu ya Oh, buat refreshing gitu. iya betul Kayak betul. gitu aja. Oh, Kayaknya kalau nggak menarik banget ya hidup gue. enggak. Eh, di di kampus gue juga gitu. Soalnya kating gue ngomong gini, kuliah sebenarnya di kampus gue itu adalah di kantin. Kenapa? Karena di kantin tuh eh kita bisa ngumpul sampai, bukan sampai sih, kita bisa ngumpul dari sebelum kuliah sampai nanti sampai malam dah. Pokoknya di kantin tuh Iya. biasanya orang-orang ngumpul di situ sampai malam. Entah ya gue yang gue bilang itu tadi, entah bahas film, bahas produksi film yang akan diproduksi gitu. Jadi menurut gue sih ngumpul-ngumpul di kampus gue juga belajar juga sama. Jadi Iya. kita tukar pikiran gitu, kadang debat juga gitu-gitu, seru. Tapi emang kalau lu kan lebih ke baca buku gitu mungkin ya. Iya. Nah kalau kita, kalau anak seni nggak pakai buku-bukuan gitu, kita tuh pakai apa ya, gagasan aja, gagasan kita apa gitu-gitu. Sama sih intinya belajar juga Iya sih ya. gitu. Berarti anak-anak kampus UI itu apa ya, banyak banyak yang individualis nggak sih? Maksudnya yang lebih tertutup gitu, jarang ngobrol dan segala Kalau macam. Hmm, gimana? kalau itu sih gue nggak bisa nyimpulin. Cuman gue pernah baca kayak survei gitu. Jadi tiap fakultas itu beda gitu. Jadi kayak Oke. kalau misalkan di kayak fakultas ilmu bahasa gitu, ilmu bahasa dan budaya, dia tuh cenderung orang-orang itu gak individualis gitu. Tapi di lain sisi di fakultas yang lain tuh mereka tuh lebih individualis gitu loh. Jadi kayak kalau di survei itu sih beda fakultas, beda kategori individualis sama itunya. Oke, Kayak gitu. beda-beda ya. Oh iya, gue penasaran ospeknya gimana sih? Oh, Nih, gue ospek itu gue panjang. gue ceritain punya gue dulu ya. Oke, oke, Soalnya boleh. soalnya ospek gue tuh bisa dibilang ya kurang seru sih. Soalnya dari hari
pertama sampai kayaknya 3 hari deh. Dari hari pertama sampai hari ketiga kita cuma duduk di pendopo besarnya isi gitu, pendopo besar banget tuh pokoknya. Itu kita duduk keliling, terus nanti kita cuma nontonin aja gitu, nontonin yang ada di depan kita gitu. Ya gitu aja Hmm. seharian gitu nontonin. Jadi nggak ada yang apa ya, yang gerak badan juga cuma kayak senam doang, sama arak-arakan gitu-gitu doang sih. Terus tapi serunya Hmm. di hari akhir kita khususnya di ini ya, di gua kan gua televisi dan film, terus nanti disuruh buat teaser tentang tema 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 ospeknya gitu, tema PKKMB-nya gitu, suruh bikin film, seru sih di situnya. Tapi ya overall cuma duduk nontonin doang gitu. Nah, kalau lu gimana nih? Ya nggak jauh beda sih sebenarnya duduk nonton. Cuman kalau kan kalau dua tuh dibagi-bagi gitu loh. Ada ospek universitas, ospek fakultas, ospek ada ospek prodi, ospek jurusan. Waduh. Jadi kalau yang paling lama yang enggak sih menurut gue yang lah ospek universitas itu sekitar 1 bulan. Oke. Nah di situ tuh kita tuh nyanyi-nyanyi kayak panduan suara gitu Hmm. gitu. Nah, tujuan dari si panduan suara itu nanti si maba-maba ini buat ngiringin pada saat wisuda gitu. Wisuda yang akan datang tuh nanti maba-maba ini yang bakal nyanyi gitu. Oh, Nah, oke. terus di Aspek itu ada yang namanya OKK. Nah, Hmm. yang ini OKK ini menurut gue seru banget soalnya dia itu biasa diisi sama uh, yang pengisinya tuh menurut gue orang-orang yang hebat-hebat gitu, seru-seru gitu. Biasanya Hmm. juga ada artis, ada penyanyi, mereka ngundang. Itu seru banget pas di OKK itu. Nah terus lanjut ke aspek fakultas yang menurut gue nggak seru banget. Aspek fakultas anjir yang Ngapain? nggak jelas gitu, kayak bikin atribut-atribut sama aja kayak Wah. aspek aspek jurusan juga kayak gitu, prodi juga gitu, bikin-bikin atribut lah, datang tiap pagi lah, kayak nggak guna banget gitu. Kayak gue Boring banget ya. terus sih kayak gitu doang, tapi Wih, selebihnya sih sama aja sama aja ya. kayak yang lain. Oh iya, belum ngekos kan ya di sana ya? Iya. Gimana sih biaya anak anak kosan UI? Gue penasaran. ah Semuanya tergantung kayak lu mau milih yang mana gitu loh. Lu mau milih gaya hidup yang high atau enggak. Kalau gue Oke. sendiri gue milih yang ya sedang lah, sedang. Sedang lah ya. Gak high banget tapi gak murah banget gitu, enggak yang di bawah banget. Kayak Oke. kosan gue tuh per bulannya 650. Itu udah murah banget. Menurut gue itu 600. udah murah, udah Iya murah sih. banget, tapi murah. Hmm. Ya, Enam ya. setengah. Terus udah gitu doang. Tapi yang menurut gue mahal itu ya gaya hidup. Gue merasa kayak gue termasuk hedon gitu deh, tapi gak hedon banget sih, hedon di hari Jumat karena gue bakal pergi sama temen-temen gue semua, kayak itu butuh duit. Itu Terus apa setiap Jumat udah dijadwalin atau gimana? iya, Kok itu ada udah waktunya? dijadwalin. Oke. Terus kayak kan temen gue ada yang jadi dia ikut organisasi gitu namanya UI Body Club, jadi di situ dia bakal kayak berteman gitu sama bule-bule yang mereka tuh lagi exchange gitu kan. Nah Oke, kadang oke temen gue ya. tuh bawa bule-bule itu buat kumpul-kumpul Oh, juga hari oh iya. Jumat gitu. Seru ya. Berarti Itu bisa sih seru. Iya. ngobrol-ngobrol gitu ya. Heeh. Lu sendiri apa ikut UKM gitu nggak atau apa? Gue enggak sih. Paling itu cuma ikut badminton doang. Tapi itu juga nggak sering datang. Kayak gitu. Oh iya, lu biasanya kan kalau gua kan tempat tongkrongannya kan emang di kantin doang kan. Kalau kampus gua Hmm. tempat yang enaknya di kantin. Lu biasanya nongkrong di mana sih? Ada soalnya gue pernah nih ke UI kemarin ke UI buat UTBK gue UTBK Oh. dan apa ya kesel sih soalnya jauh banget gue nih gue gue kan UTBK di UI gue harus nyewa Grab buat cari makanan gue kan ada di dalam UI nih itu UTBK Iya. hari Minggu kan hari Minggu kan
nggak, kantin UI kan nggak buka kan, Iya. dan tempat makanan tuh jarang banget. Terus gue harus nyewa Grab dulu keluar 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 gerbang UI, terus masuk lagi kan bayar kan, Iya. bayar goceng, terus gue harus ngasih goceng lagi ke tukang Grabnya. Kata gue, oh gue nggak kebayang kalau kuliah di UI pusingnya kayak apa gitu. Kalau lu naik apa sih? Apa jalan aja gitu? Apa bawa Iya, motor? gue jalan sih. Tapi Jalan? kalau enggak, gue nggak bawa motor, jalan. Tapi kan di UI kan ada bis kuning. Jadi gue Ya jalan itu. sampai halte doang, habis itu naik bis. Oh, oke. Gitu. Ya, seru sih. Gue pengalaman naik bikun. Aduh, soalnya lucu banget sih. Ya, Oh, mau apa? nanya. Hmm. Kalau di kampus lo tuh eh, UKM itu kapan aja dah? Apa kayak tentang pertelevisian doang gitu? Atau gimana? Tetap sama gitu, kayak ada olahraga juga. Olahraga hmm, banyak sih. Olahraga terus ada biasa apa ya? Sih namanya kalau tukang bikin berita gitu, tukang bikin berita, video dan segala Jurnalis. macam. Jurnalis gitu ada. Terus Oh, olahraga jadi sama lengkap. aja ya. Sama sih. Hmm. Kalau malahan UKM film nggak ada. Maksudnya yang bikin film ya soalnya udah ada jurusannya, udah jadi nggak ada Hmm. UKM gitu lagi, nggak ada gitu. Cuma jurnalis doang sih yang masih megang-megang kamera gitu. Selebihnya nggak tahu sih. Gue nggak ngikutin soalnya UKM males. Gue cuma ngikut hima biar ada kegiatan Hmm, sedikit gitu. iya. Itu sih. Tapi gak Hmm, enak ya ngerantau. ya karena gue mikir ya kan, kalau gue kan tinggal di Bekasi, kuliah Hmm. sedekat-dekatnya gue yang negeri di mana sih? Ya paling di Jakarta kan, di Jakarta. Terus Iya. gue mikir mendingan gue yang jauh sekalian tapi biaya hidupnya murah daripada gue deket rumah tapi biaya hidup sehari-hari mahal. Buat apa, kata gue. Terus ya udah, gue ke Solo aja. BTW gue juga udah keterima PMDK tahu, di ini, tahu kan lu, Iya. di deket UI Polmed. Oh iya. Ya itu, gue gue keterima di Polmed, dan itu apa ya, iseng-iseng aja gitu, iseng-iseng kan yang lain pada daftar PMDK gitu. Terus gue ya udah daftar aja tanpa tanpa ngirim berkas loh, kan itu ada persyaratannya, persyaratannya ngirim berkas gitu. Gue nggak ngirim, terus keterima gue. Nah, keselnya di itu di Polmed, dia harus, yang keterima jalur PMDK harus bayar uang uang UKT-nya gitu. Seminggu setelah pengumuman. Kan panik ya kan, lagi nggak ada duit, terus panik tiba-tiba suruh bayar UKT. Terus ya udah. Tapi emang emang udah takdirnya gue di Solo sih kayaknya. Eh, Soalnya tapi emang biaya. nah, Ayo udah dulu lanjut dulu. oke, ini lu mau nanya biaya hidup kan? Iya. Oke. Jadi gua kos itu setahun 6.700.000. 6.700.000 itu gue di kos berdua sama temen gue, jadi 6,7 itu dibagi dua. Terus itu dapat wifi sama kamar mandi dalam. Nah, kalau biaya hidup buat makan ya sama yang lu bilang tadi, lu bisa hedon, lu bisa enggak, itu tergantung pilihan lu. Tapi gue milih yang enggak nih. Jadi gue makan, ada tuh tempat makan prasmanan. Jadi lu bebas aja tuh ngambil nasi, lu bebas ngambil lauk. Dan gue cuma ngabisin goceng untuk makan prasmanan itu. Dan itu kenyang banget, gila. Goceng lu udah Sumpah. dapet nasi prasmanan, kan prasmanan kan sesuka hati ya. Jadi mau Iya. sebanyak banyaknya, terus pakai sop, pakai apa daging gitu, kornet gitu, udah sama air putih gue biasanya, sama sambel, udah itu sambel juga bebas, udah goceng. Terus gue biasanya makan di angkringan juga nih, jadi di angkringan tuh ada nasi kucing kan, lu tahu kan nasi kucing. Iya, Nah, betul. nasi kucing itu lauknya udah tiga macem lauknya. Nasi kucingin tapi lumayan banyak ya, jangan dibandingin sama Bekasi kan pada pelit.
3.000, 3.000 udah nasi kucing, lauknya banyak. Terus sisanya kan kalau di Bekasi sama Jakarta kan gorengan biasanya 1.000-an kan. Iya. Nah kalau di Solo gope. Jadi ya 3.000 beli nasi, terus sisanya beli gorengan aja sama air putih, udah goceng. Kayak gitu. Jadi tapi lu kalau mau hedon bisa banget, banyak di situ tempat-tempat makanan hedon gitu. Gitu enaknya sih. Gila, murah banget sumpah. Ya, iya. Ya, tapi lu harus berusaha banget sih. Maksudnya kenapa kalau ada adik gua? Kenapa? Oh, Lu biasanya sehari kan kalau gua kan anak kos untuk menghemat biaya gua makan 2 kali sehari ya. Lu kayak gitu nggak? enggak. Apa enggak lu ya? Gue lagi flow aja, lapar, beli makan. Gila. Gak kebayang aja. Nih kan kalau gua tadi bilang semurah-murahnya makanan di Solo bisa goceng gitu. Maksud gua yang goceng yang kenyang. Lu Ya, semurah-murahnya makan berapa? Dan di mana? Gue penasaran. gue paling murah itu makan nasi uduk. Berapa tujuh tuh? ribu 7.000. 7.000. Oke, 7. Ya, itu Itu di dekat kosan. di dekat kosan. Nah, kalau Mm. malam malam gimana tuh? Nah, makan malam itu mahal. Enggak Kayak di warteg atau di ada restoran kecil atau gimana? biasanya kalau dulu gue cuma ke warteg kan. Kalau misalkan Hmm. pulang kuliah gitu kan. Tapi sekarang karena udah jauh kosannya dari warteg, jadi tuh nggak ke warteg. Biasanya tuh kayak beli nasi goreng atau ayam geprek kayak gitu. Jadi Oh, kayak harus di atas 10.000 gitu. aduh nggak kebayang. Aduh. Tapi deket kan? Lu cuma jalan bisa kan? Iya, bisa. Apa lu di kosan ada motor? Nggak ada. Gak ada. Sang aja nggak bawa motor. Biar nggak bisa kemana-mana. Bagus, bagus. Kalau gue kan motor perlu banget soalnya anak seni tuh banyak banget ininya dia. Banyak banget acaranya. Entah Iya. tiba-tiba suruh ngumpul, entah acara apa lah. Jadi sayang banget kalau nggak bawa motor. Oke. Lingkungannya gimana sih di sana? Apa orangnya cenderung baik-baik atau ada yang judes dikit atau gimana? Gue penasaran deh. Lingkungan di mana, di kosan, kuliahan, atau Di gimana? di kuliah deh gimana? Kalau di kampus, kalau di fakultas gua, menurut gua orang-orangnya ya baik-baik aja. Terus kalau Hmm, misalnya di kantin ya pemandangan biasa kalau ngeliat cewek ngerokok gitu. iya itu Tapi ya udah mereka pasti ngerokok sih. yang penting di Hmm, luar kantin gitu, di meja-meja tapi luar kantin. hmm, Ya semua sebenarnya baik sih semuanya. Nggak yang ada eh, di dipalak lah atau apa, nggak ada kayak gitu. oke. Lu orangnya suka kebawa sama ini gak sih? Maksudnya di sana gaya hidupnya kan hedon-hedon semua tuh gimana sih? Atau ada yang kan biasanya cowok nih yang ngirit. Ada nggak? Lu temukan nggak orang-orang yang ngirit banget itu? Kayaknya gue nggak nemu deh kalau yang mirip banget. Kayak Berarti mereka biasa kayak kalau diajak ya udah ayo gitu. ayo langsung. Aduh, gak kebayang deh. Tapi mungkin ada tapi gue nggak ketemu. Tapi pasti ada Hmm, sih. oke. Yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Suka dukanya apa sih? Dari sukanya dulu deh. Sukanya Mm-mm. eh kalau gue suka banget. Gue suka suka fasilitas UI sih. Iya sih. Gue, Itu aduh, parah, gue masuk aja tuh enak banget. yang UTBK di UI tuh, aduh, kok keren banget ya kata gue. Gue, gue, gue aja apa ya itu jalan-jalan di UI itu walaupun jauh ya, tapi gue nikmatin aja gitu. Anjir keren banget ya nih kampus. Terus masuk ruangannya juga anjir. Gue juga apa ya waktu itu gue di lab komputernya dingin banget sumpah. Gue UTBK Eh, kan nggak boleh makan ya.
Iya. UTBK 4 jam atau ya kayaknya 4 jam deh. 4 jam gue belum makan. Soalnya kan nyari makan kan susah banget tuh. Gue belum makan. Iya. Terus ruangan dingin banget. Di labnya sumpah dingin banget. Terus perut gue keroncongan. Terus orang-orang orang-orang yang milih UTBK di UI tuh, waduh, kata gue anjir. Banyak kan nanti gue sensor nih kayaknya nih. Iya, orang-orang yang penampilannya hedon banget gitu, kata gue anjir ngedon banget nih gue kayaknya salah milih tempat UTBK nih gitu. Tapi keren sih, gue suka naik bikun gitu, naik bikun ketemu kakak-kakak UI kan. Terus pas turun kan yang lain kan biasanya kalau turun bilang terima kasih pak gitu kan ke supir. Iya. Terus gue ikutin aja ya, terima kasih pak gitu. Yo, seru banget sih. Oh iya, gue juga pernah tuh, gue lagi survei ya, lokasi UTBK di UI, di UN, di mana sih yang itu, Apa? yang di dalamnya UI, kampusnya apa, UNJ PNJ. ya, ya UNJ. Gue survei, PNJ cuy. PNJ. P, Kok P. Ha. UNJ sih ya, PNJ. Gue survei tuh lagi-lagi hari Minggu kayaknya, tuh Bikun kayaknya lagi nggak beroperasi gitu. Ya. Terus gue jalan-jalan bingung kan, anjir masa ke PNJ jalan kaki sih, jauh banget kan gitu. Gue stasiunnya berhentinya di stasiun UI kan, jauh banget tuh ke PNJ. Terus Iya. gue jalan-jalan tuh nanya-nanya, ini Bikun nggak ada gitu, sampai akhirnya ada bapak-bapak Bikun baik banget, di antara mereka lagi stop beroperasi gitu, terus mereka ini nganterin gue sama temen gue naik Bikun. Terus ya udah cuma kita berdua doang gitu. Terus kata gue anjir baik banget, cuma gituin doang, nganterin doang gitu naik Bikun. Oh iya nih lanjut dong, Oh sukanya. ya, sukanya apa lagi ya? Kayak itu doang deh. Gue cuma suka fasilitas UI. Aduh. Jurusan gue nggak suka gue. Gue nggak suka jurusan gue. Ah, Gak suka jurusannya ya. Iya. iya. Dukanya nih yang Kalau menurut buka, gimana dukanya? menurut gue nilai sih.